Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya dan jaga kesehatan. Udah lama banget aku nggak share tentang skincare atau permake upan. Dan kapan ya terakhir, aku udah lupa karena udah lama banget. Karena emang sekarang sibuk make upin, MUA plus kerja juga jadinya kurang sempet bikin YouTube gitu guys. Jadi sorry ya. Dan kali ini aku dateng ngasih tips buat kamu yang kulitnya punya beruntusan guys. Jadi apa sih solusinya? Dan aku udah berbagai cara sebelumnya, itu 2 minggu yang lalu beruntusan di jidat. Kan aku jadi cari tahu dong apa penyebabnya. Walaupun kalian skincarean yang memang udah lama cocok kayak seperti serum gitu kan, udah pakai selama 2 tahun nih, terus lalu tiba-tiba beruntusan. Nah, jadi awal mula beruntusan itu karena tidak kecocokan muka kita juga terhadap si produk yang kita pakai. Dan begitu juga si produk-produknya ini ada bahan-bahan yang gak cocok di muka kita. Dan si kulit kita itu namanya dehidrasi. Karena kalau setahu aku nih, beruntusan itu dari kulit kita yang kering, nanti dia kayak lama-lama nimbul beruntusan, terus si beruntusan ini lama-lama jadi jerawatan. Selain dari produk skincare yang kita pakai, dan juga ada faktor dari udara yang kotor, kita sering berkendara, dan keseringan cuci muka. Kalian itu cuci muka sehari berapa kali? Nah, bagusnya minimal dan maksimalnya sih ya, cuci muka itu sehari 2 kali, nggak boleh 3-4 kali guys. Nanti muka kalian dehidrasi. Apalagi untuk kalian yang pakai sabun muka, yang kalau misalkan selesai pakai sabun muka nih terus kayak ketat gitu mukanya, nah itu nggak bagus buat kulit kita yang sensitif, apalagi yang gampang jerawatan. Yang kulitnya sensitif berjerawat kayak aku, pokoknya sensitif lah ya hitungannya, nggak boleh ada bahan yang kandungannya SLS, yang pertama. Yang kedua, kandungan yang ada bahan parfumnya, karena kalau misalkan bahan parfum itu kan yang sabun cuci mukanya yang wangi-wangi, pokoknya yang berbau parfum lah ya, menyengat gitu. Terus yang ketiga, yang ada bahan alkoholnya, dan kita itu harus menghindari sabun cuci muka yang ada bahan yang 3 itu yang utama. Sebelum pakai sabun, kalian harus lihat dulu ingredientsnya. Jadi bahan-bahannya itu apa aja dan cocok enggaknya buat kulit kalian. Masuk ke intinya, gimana sih cara aku menghilangkan si beruntusan ini. Jadi yang pertama, aku mengurangi pemakaian sabun cuci muka, mencuci muka gitu. Aku sih nggak double cleansing ya, karena menyesuaikan aja. Kalau aku ngerasa muka aku itu kayaknya kotor banget nih gitu, jadinya aku double cleansing. Nah kalau misalkan aku ngerasa nggak kotor, ya aku cuci muka aja gitu. Jadi aku hanya mengurangi cuci muka aja yang pakai facial wash. Jadi aku pakai ini nih, aku pakai Wardah, karena sabun cuci muka sebelum yang aku pakai itu mereknya itu aku sebelumnya pakai Immortal. Dan aku lihat, karena aku baca-baca di internet, dan itu ternyata ada bahan SLS-nya. Wah, aku langsung segera ganti dong, karena aku ngerasa kok pakai sabun ini nggak hilang-hilang beruntusannya. Padahal aku udah 2,5 tahun pakai sabun itu. Tapi alhamdulillah ya, walaupun pernah sebelumnya beruntusan terus kayak sembuh lagi. Terus lama-lama aku cari dong di internet ya kan, kok bisa beruntusan. Jadi sekarang aku menggunakan Wardah. Dia nggak ada kandungan SLS-nya gitu. Jadi
aku cari yang cocok aja, yang ada parfum, gak ada alkohol, yang seperti tadi aku bilang. Dan aku coba selama seminggu lebih, aku cocok pakai ini. Dan selain Wardah, aku juga pakai yang buat nggak bikin kulit aku tuh dehidrasi. Jadi aku pakai ini, pasti kalian udah tahu lah ya, karena ini emang booming banget di TikTok. Jadi aku itu sebelum pakai produk pasti searching dulu apa ingredientsnya dan cocok atau enggaknya di kulit yang sensitif. Jadi nggak yang sembarangan banget pakai. Produk udah nggak cocok pasti menimbulkan jerawat, apalagi tipe kulit aku, karena aku udah kenal banget ya sama tipe kulit aku. Kalau ada sesuatu yang timbul pasti ada yang nggak cocok nih, nggak beres nih, atau pola makan aku juga yang nggak beres. Jadi kayak kita tuh harus mengenali, kayak harus tahu lah kulit kita tuh kayak apa, jadi biar kalian nggak bingung. Dan sebelum kalian pakai produk-produk kayak gini tuh harus kenalin dulu, jadi harus dibaca-baca dan dipilih-pilih lah ya yang cocok banget sama kulit kamu gitu. Jadi kalau misalkan sekali aja kamu udah pakai terus menimbulkan langsung beruntusan yang lebih banyak atau malah menimbulkan jerawat, itu harus dipertanyakan, dan berarti bisa jadi kamu nggak cocok. Aku pakai 2 produk ini dan alhamdulillah aku cocok, dan sehari cuci muka only 2 kali. Dan ini penggunaan si Prastisa Hyalu Hydrating Toner ini aku juga pakai 2 kali, malam dan pagi aku pakai ini. Karena pakai ini tuh dia bagus banget loh, jadi kulit kita tuh kayak lembab, lampi gitu, bagus. Aku udah coba seminggu sih, alhamdulillah baik-baik aja, dan beruntusannya itu malah berkurang. Dan ini muka aku tadi abis dari keluar make upin dan belum cuci muka, karena cuci mukanya udah pagi-pagi, mengurangi cuci muka takutnya dehidrasi lagi kulitnya. Dan ini, jadi ini glowing karena minyak asli di muka aku ya. Karena kalau misalkan kita cuci muka terus, jadi kulitnya jadi mengering dan gak ada minyak-minyak yang ada di muka. Kayak misalkan kita mau bangun rumah, pastikan harus ada pondasinya dulu tuh. Nah kalau misalkan kulit kamu kurang pondasinya atau semennya kurang, pasti akan menimbulkan si jerawat. Jadi kita itu harus juga pakai bahan-bahan yang nggak bikin jerawat kita timbul, beruntusan kita timbul gitu. Jadi nggak selamanya minyak itu merugikan kita. Ada beberapa minyak itu pasti ada fungsinya baik untuk kulit kita. Kalau misalkan minyaknya habis, terus kayak kering, nggak ada minyaknya, ya lama-lama jadi beruntusan. Tapi untuk kalian yang udah coba beberapa skincare untuk beruntusan, terus udah mencoba cuci muka sehari 2 kali, pokoknya udah cobalah beberapa gitu tahap ke basic skincare gitu kan, tapi masih tetap beruntusan, jadi kalian harus coba dari pola makan kalian bener atau enggak. Terus kalau sarung bantal kalau lagi tidur diganti, sering diganti atau enggak, karena sarung bantal juga bisa menyebabkan si kotornya muka gitu. Maksudnya kayak kita tidur kan kadang posisi miring kanan, miring kiri gitu, terus kayak kesini gitu, kesini, jadinya kan kotor. Terus kayak rambut kalau mau tidur itu bagusnya diikat, tapi diikatnya jangan terlalu kencang, kalau digerai nanti kena muka. Rambut kan juga kotor. Dan jangan lupa buat kalian sehari itu minum air putih harus yang banyak ya. Aku sih kalau di tempat kerja ya minumnya banyak gitu, jadi kalau di rumah doang sih agak minumnya sedikit, sama harus banyak minum air putih. Kalau aku sendiri mengurangi makan yang proteinnya tinggi seperti telur, kacang gitu guys. Nah jadi itu aja tips dari aku untuk menghilangkan beruntusan selama 2 hari gitu. Nah, buat kalian yang beruntusan bisa diikutin step-step dari aku gimana caranya yang tadi udah aku sebutin. Ingat satu pesan lagi dari aku, kalau kalian lagi beruntusan, kalian jangan
tumpuk-tumpuk pakai skincare-nya, kayak pakai serum terus tumpuk lagi pakai ini terus pakai ini gitu, jangan. Dan kalian juga harus konsultasi ke dokter kalau misalkan memang udah nggak bisa diatasin lagi sendiri sama kamu. Nanti kalau misalkan udah sembuh, kamu baru boleh balik lagi pakai serum, pakai krim malam kamu kalau misalkan si beruntusannya udah nggak ada, kayak gitu ya. Jadi jangan ditumpuk, kalau misalkan nanti ditumpuk jadi memperparah si beruntusannya doang. Nah, udah gitu aja. Jadi semoga bermanfaat apa yang aku kasih ilmunya ke kamu. Jadi dadah, bye bye.